Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Di video kali ini saya akan membahas terkait pengisian kinerja dosen, menindaklanjuti terbitnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Sebagaimana surat yang ditujukan oleh LL Dikti 3, setiap dosen tetap yang memiliki nomor registrasi jabatan fungsional harus mengisi kinerja Tridharma perguruan tingginya dari TMT jabatan fungsional terakhir sampai dengan Desember 2022. Atau bagi dosen yang memiliki nomor registrasi dan status tenaga pengajar juga diwajibkan untuk mengisi kinerja Tridharma perguruan tinggi per TMT SK pengangkatan menjadi dosen tetap sampai dengan Desember 2022. Nah, pengakuan angka kredit ini harus dilakukan untuk dosen LL Dikti 3 melalui aplikasi Sijali mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 18 April 2023. Jika dosen tidak menyampaikan laporan kinerja ini melalui aplikasi Sijali 3, itu untuk dosen LL Dikti 3, maka kinerja yang dimiliki di masa lampau sampai periode Desember 2022 dianggap nol. Jadi teman-teman, baik itu yang akan mengajukan JFA maupun yang tidak akan mengajukan JFA dalam waktu dekat, tetap diwajibkan untuk mengisi angka kredit di Sijali supaya angka kredit di masa lampau sampai dengan Desember 2022 itu bisa diakui. Kemudian angka kredit mulai Januari 2023 akan mengikuti peraturan terbaru sesuai dari Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, untuk pengisiannya, bagaimana sih pengisian Sijali? Yang pertama, kita masuk menggunakan akun masing-masing. Kemudian pada bagian PAK, di sini kita klik. Kemudian ada tanda search warna biru, di sini kita klik. Nah, di sini kurang lebihnya menunya hampir sama dengan menu ketika kita mau mengusulkan jabatan akademik dosen. Bedanya adalah di sini ada 5 bidang, di JAD ada 4 bidang. Nah, bidang yang membedakan antara bidang pendidikan dan pengajaran ini terpisah, sedangkan di usulan JAD bidang A dan bidang B itu jadi satu. Bagi dosen yang sedang mengusulkan JAD, otomatis dokumen-dokumennya yang telah diupload di menu usulan JAD akan masuk di menu PAK. Hanya dosen tinggal menginput menu melaksanakan pendidikan atau perkuliahan di sini, karena data ini tidak secara otomatis terrecord dari usulan JAD. Nah, bagi dosen yang belum sama sekali mengisi Sijali, maka caranya yang pertama pastikan kita melakukan sinkronisasi dulu data dosen PD Dikti, kita klik di sini, kemudian setelah data sinkron kita bisa cek data kita benar atau tidak. Kemudian pada bagian menu mata kuliah itu juga kita lakukan sinkronisasi data pengajaran, caranya sama. Kemudian pada menu riwayat pendidikan, kita juga sinkronisasi data riwayat pendidikan. Setelah disinkronisasi, kita upload ijazah, transkrip, dan SK penyetaraan jika teman-teman berasal dari kampus luar negeri. Tetapi jika berasal dari kampus dalam negeri, maka tidak perlu SK penyetaraan. Di sini tanggal ijazah juga harus diisi. Nah, untuk
file tesis di sini juga harus diupload. Sebaiknya file tesis ini yang sudah ada halaman pengesahan yang ditandatangani oleh pembimbing dan penguji. Nah, bagi dosen yang S3, berarti nanti akan ada satu menu lagi terkait dengan pendidikan S3-nya. Isinya sama, scan ijazah, transkrip, dan file disertasi. Kemudian selanjutnya di bagian bidang A, ini adalah terkait dengan pendidikan. Ini sama ya, bagi teman-teman yang sudah mengklaim pendidikannya di JFA sebelumnya, maka ini tidak perlu diisi. Tetapi jika ada teman-teman yang sudah atau sudah selesai kuliah S3 tapi belum diklaim, maka bisa ditambahkan di sini. Atau misalnya teman-teman yang belum mengurus JFA, otomatis klaim S2-nya juga belum dilakukan, maka bisa diisi di sini. Nah, yang selanjutnya adalah bidang B. Bidang B ini terkait dengan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Di sini teman-teman bisa mengisi mata kuliah yang teman-teman ampu. Caranya di sini kita klik, kemudian kita klik tambah. Nah, nanti tinggal diisi semesternya. Ini kebetulan karena punya saya sudah diisi, jadi tidak muncul lagi. Tapi kalau belum diisi, ini otomatis akan bisa diklik. Jangan lupa tanggal surat tugasnya, kemudian upload bukti surat tugas mengajar, kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan mata kuliah. Ya, misalnya kita mengajar mata kuliah A, berapa SKS, jumlah kelasnya berapa, ini juga diisi. Kemudian jangan lupa upload bukti pengajaran. Bukti pengajaran seperti apa? Seperti BAP, presensi, dan penilaian. Nah, untuk mengupload ini harus di dalam satu file PDF atau boleh diupload melalui repository. Kemudian jangan lupa ketika sudah diisi nanti di-save. Kemudian nanti kita repeat untuk semester-semester berikutnya. Nah, misalnya ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian ini bagian pengajaran. Kemudian ada poin-poin yang lain, misalnya membimbing mahasiswa seminar. Ini juga sama, membimbing mahasiswa KKN. Ini bisa diisi. Nah, untuk pedomannya, kita masih memakai pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2019 yang ini. Ya, jadi nanti tinggal menyesuaikan saja poin-poinnya dengan poin yang ada di aturan PO-PAK 2019 karena ini masih menggunakan yang lama. Nah, kemudian untuk bagian pengajaran perkuliahan ya, ini diisi semua data yang di sini adalah diisi sampai dengan kegiatan Tridharma kita tanggal 31 Desember 2022. Jadi jika ada kegiatan yang dilakukan di bulan Januari 2023, maka tidak perlu diinputkan di sini karena nanti akan mengikuti sistem penilaian angka kredit yang baru. Jadi contohnya ketika pengajaran, maka ketika kita mengajar semester ganjil 2022, otomatis kan dia selesainya di bulan Maret 2023. Jadi untuk semester ganjil 2022 tidak perlu dimasukkan. Karena dia selesainya di tahun 2023. Nah, ini sama untuk pembimbing skripsi, misalnya ini juga harus diisikan, nanti akan ada nama-nama mahasiswanya, kemudian harus melampirkan surat tugas dan bukti kinerja. Bukti kinerja untuk skripsi seperti apa? Seperti halaman cover skripsi mahasiswa, halaman pengesahan yang sudah ditandatangani, sama lembar bimbingan skripsi. Untuk penguji juga sama, nanti ketua penguji, anggota penguji ini adalah kita
bukan sebagai pembimbingnya ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pembimbing pertama, nah otomatis kita bukan disebut sebagai penguji pertama. Jadi yang disebut ketua penguji dan anggota penguji adalah selain mahasiswa yang dibimbing. Untuk buktinya ini kurang lebih cara pengisiannya sama ya, tinggal diklik tambah, kemudian nanti diberikan uraian kegiatan misalnya sebagai anggota penguji pada ujian akhir mahasiswa atau skripsi. Kemudian dipilih semesternya, dipilih tahun akademiknya, kemudian tanggal surat tugasnya, nanti ditambahkan mahasiswanya. Untuk mahasiswa mengacu pada POPAK nanti ada maksimal berapa mahasiswa yang bisa dibimbing, berapa mahasiswa yang bisa diuji. Nah, untuk buktinya, bukti kinerjanya juga sama, bisa berupa halaman cover dan halaman pengesahan skripsi mahasiswa. Pembimbing akademik misalnya itu kita juga bisa masukkan. Nah, untuk pembimbing akademik buktinya bisa kita ambil dari SIAKAD. Di SIAKAD itu kan ada bagian pembimbingan akademik. Nah, itu bukti-bukti kita memvalidasi KRS atau misalnya ketika kita punya lembar bimbingan akademik yang kita buat sendiri itu juga boleh disertakan di sini. Kemudian di sini untuk semuanya misalnya kita punya buku ajar, silahkan dimasukkan, ada modul, atau misalnya kita pernah buat video tutorial perkuliahan misalnya praktikum, nah ini boleh dimasukkan di sini. Kurang lebihnya poin-poin di bidang ini sama, teman-teman nanti bisa tetap mengacu di POPAK 2019. Kemudian saya lanjut di bidang penelitian dan publikasi, yaitu bidang C. Nah, di sini silahkan dimasukkan hasil-hasil penelitian atau publikasi teman-teman. Nah, untuk penilaian publikasi, jangan lupa kita menggunakan proporsi untuk setiap penulis. Jika penulis pertama, maka proporsinya 60% ketika dia sebagai koresponden, dan penulis pertama maka 60%. Kemudian penulis anggotanya, maka 40% dibagi jumlah penulis anggota. Kemudian misalnya jika hanya ada dua penulis, penulis pertama dan penulis kedua. Misal saya punya mahasiswa sebagai penulis pertama, mahasiswanya penulis kedua saya, dan saya sebagai koresponden autor, maka saya dapat proporsi 50%, mahasiswa sebagai penulis pertama dapat proporsi 50%. Nah, tetapi jika penulisnya ada lebih dari itu, maka nanti dihitungnya adalah misalnya penulis pertama mahasiswa itu dia 40%, penulis kedua sebagai korespondensi 40%, penulis anggota 20%. Kemudian sesuaikan publikasi dengan angka kredit pada masing-masing publikasi. Misalnya jika publikasi jurnal nasional terakreditasi 1-2, maka poin maksimalnya adalah 25 untuk seluruh penulis. Nah, kalau misalnya kita sebagai penulis anggota, maka nanti kita hitung proporsinya. Nah, di bidang B ini selain publikasi karya ilmiah juga bisa termasuk menulis buku, kemudian sebagai editor, menyadur buku, atau misalnya hak cipta. Ini juga bisa dimasukkan. Kemudian yang selanjutnya di bidang D itu pengabdian masyarakat. Nah, di sini biasanya untuk pengabdian masyarakat, bukti yang diminta adalah surat tugas dan sertifikat. Nah, kalau misalnya teman-teman ada laporan pengabdiannya, ini juga boleh digabungkan dengan sertifikatnya di satu PDF yang sama. Kemudian di sini juga ada, ini disesuaikan aja untuk pengabdian masyarakat, apakah tingkat nasional, lokal, atau insidental. Kemudian untuk publikasi itu juga sama, kita bisa masukkan publikasi hasil pengabdian masyarakat. Nah, nanti di sininya adalah surat tugas, dan nanti di bagian sertifikat kita bisa isi sertifikat
pengabdian atau artikel publikasinya supaya asesor atau reviewer bisa langsung cek publikasi kita. Misalnya seperti ini. Jadi sudah ada artikelnya. Di bidang pengabdian, selain kegiatan PKM itu sendiri, publikasi hasil PKM itu juga kita ketika berperan dalam pengelolaan jurnal ilmiah itu juga boleh dimasukkan. Bukti yang dimasukkan di sini adalah surat tugas dan sertifikat dari pihak jurnal. Kemudian di bidang E atau bidang penunjang, nah ini ketika kita mendapat tugas dari universitas, misalnya menjadi ketua panitia atau anggota panitia, ini bisa kita masukkan. Nah, misalnya nanti di sini buktinya adalah berupa surat tugas atau SK. Nah, selain penugasan dari kampus, misalnya ada teman-teman yang juga menjadi panitia di lembaga pemerintah, ini juga bisa dimasukkan, atau di organisasi profesi, ini silahkan dimasukkan. Nanti untuk organisasi profesi, buktinya bisa berupa kartu anggota profesi. Kemudian di bagian lain, misalnya kalau ada yang menulis buku untuk jenjang SLTA ke bawah gitu ya, ini juga bisa dimasukkan di penunjang. Kemudian misalnya kita terlibat dalam kegiatan pertemuan ilmiah. Nah, ini juga kita bisa masukkan kegiatan pertemuan ilmiah gitu ya. Jadi misalnya kita ikut webinar gitu ya, ini nanti bisa dimasukkan di sini. Nanti bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya contoh misalnya buktinya surat tugas dan sertifikat, atau misalnya kita ikut webinar yang diselenggarakan dari organisasi profesi atau misalnya dari kampus lain, ini juga bisa dimasukkan surat tugas dan sertifikatnya. Kemudian di bidang E, nah nanti teman-teman di sini bisa dilihat resumenya nanti ya. Jadi akan kelihatan bidang kita, pengajaran kumnya berapa, penelitian berapa, pengmas penunjang itu berapa. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.